Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randa Novi Ramadan Putra Randi dari kelas IT 5 dengan NIM 210301259. Saya akan menceritakan apa itu pentingnya toleransi dalam semua beragama. Toleran adalah sikap manusia untuk saling menghormati, menghargai perbedaan antara individu maupun kelompok. Untuk menghadirkan perdamaian dalam keberagaman, perlu menerapkan sikap toleransi. Secara etimologi, toleransi berasal dari bahasa Latin toler, yang artinya sabar dan menahan diri. Sedangkan secara etimologi, toleransi adalah sikap saling menghargai, menghormati, menyampaikan pendapat, pandangan, kepercayaan kepada antara manusia bertentangan dengan diri sendiri. Berdasarkan arti secara bahasa, toleransi dapat dimaknakan sebagai kemampuan setiap orang untuk sabar dan menahan diri terhadap hal yang tidak sejalan dengannya. Dengan adanya sikap toleransi, konflik dan perpecahan antara individu maupun kelompok tidak akan terjadi. Banyak orang yang menyebut toleransi sebagai kunci utama perdamaian patut dijaga. Hal ini tersebut penting untuk diperhatikan mengingat bahasa Indonesia mempunyai latar belakang perbedaan dan yang beragam, mulai keyakinan, suku, ras hingga warna kulit. Pentingnya toleransi. Salah satu bentuk toleransi adalah beragama, yang merupakan saling menghormati dan menghargai antara penganut agama lain, seperti tidak memaksa orang untuk menganut agama kita, tidak mencela, menghina agama lain dengan alasan apapun, serta tidak melarang ataupun mengganggu umat lain untuk beribadah sesuai agama kepercayaan masing-masing. Ada pula contoh sikap toleransi sebagai berikut. Secara umum, antara lain menghargai pendapat mengenai pemikiran orang lain berbeda dengan kita, atau saling tolong antara manusia tanpa Ada pula contoh dari ras, agama, dan antar golongan. toleran terhadap umat beragama. 1. Menghormati hak dan kewajiban umat agama lainnya. 2. Berteman dengan teman-teman membedakan dengan agama kepercayaan. Tidak menghalangi umat agama sedangkan beribadah. 4. Tidak memaksa dan kepercayaan agama kita kepada orang lain agamanya. 5. Menghargai umat besar agama lain. 6. Menyumbangkan kerukunan dan perdamaian antar umat beragama. 7. Menghormati muslim yang berpuasa dengan tidak atau minum depannya. 8. Tidak mengolok-olok ajaran agama lain. 9. Membantu sama masyarakat tanpa melihat latar belakang agamanya. 10. Tidak mencampuri akidah beribadah antar masyarakat beragama dengan embel-embel toleran. Adapun kesimpulan dari kesimpulan toleransi bagi umat beragama. Ada pula kesimpulan berikut. Penafsir Al-Badawi terhadap ayat toleransi. Di dalam surat Al-Kafirun, Al-Badawi menjelaskan peristiwa ketika Rasulullah kemudian orang Quraisy menyembah Allah selama setahun, maka turunlah surat Al-Kafirun. Toleransi setidaknya demikian, tapi membiarkan orang lain hidup dengan agama masing-masing. Lakukan di hukum walidain. Inilah yang dipraktikkan Rasul dan para sahabat sehingga sesuai dengan syariat Islam. Cara toleransi dengan Islam. Toleransi berlaku semua umat manusia, baik itu sesama umat muslim maupun non-muslim. Islam menyadari bahwa keragaman umat manusia dalam beragama adalah kehendak. Selain itu Allah salawat mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW mengenai toleransi dengan Islam. Ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam bergaul dengan umat agama lainnya.
yang diperhatikan dalam bergaul dengan umat agama lainnya adalah: pertama, tidak ada paksaan antar umat beragama. Keduanya harus bersikap menghargai dan toleransi antara umat beragama. Jadi sekian dari penjelasan dari saya. Saran bagi saya adalah syariat telah menjamin bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Justru dengan sikap toleransi amat indah. Inilah sejarah peradabannya. Sekian dari penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Penjelasan ini. Assalamualaikum